قلت يا نبي الله illa, sedikit lagi. Yang menyebabkan orang masuk neraka illa kecuali akibat ulah illa hasa, hasanya betul. Ahsant. Tafadhal Mas Muki, ambil lagi ya. Namanya siapa? Oh. Ambilkan. Baik. Jadi itu adalah stimulasi agar antum lebih giat lagi menghafal hadis ya. Kalau Al-Quran insyaallah sudah di luar kepala, maka hadis ini perlu ditekankan lagi ya. Di dalam kepala atau di luar kepala? Mengapa begitu penting hadis? Seperti Ustaz sampaikan bahwa hadis menjadi menjelas. Anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kemudian juga rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Qala Asy-Syafi'i al-hikmatu hiya as-sunnah. Hikmatu hiya as-sunnah. Jadi ini sepasang yang tidak bisa dilepaskan antara Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah hadis ke-31 ya. Jadi perkiraan nanti sebelum UAS antum sudah tamat 40 dan kita nanti murojaah ya, hafal bareng ya, baca satu-satu dari dalam hatinya ya, berurutan misalnya di satu baca 3, 10, 22 ya, harus siap. Baik, temanya adalah hakikat zuhud dan hakikat zuhdi wa thamaratuh. Hakikat zuhud dan hasil atau buah yang dihasilkan dari zuhud. Ini tema menarik ya, sangat menarik. Karena masalah zuhud ini salah satu yang perlu kita kuatkan kembali di akhir zaman ini.
An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Ini ada yang WhatsApp. Jadi Abu Abbas di sini adalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala, berkata, ja'a rajulun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza 'amiltuhu ahabbanillah. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku atas satu amalan yang apabila aku melakukannya, Allah akan mencintaiku. Wa ahabbanin nas, dan manusia akan mencintaiku juga. Ya, jadi Sahal bin Sa'ad datang kepada Rasulullah SAW meminta wejangan. Ya, menanyakan kepada Rasulullah, beritahu aku atas satu amalan yang apabila aku amalkan maka aku dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah engkau di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Dan zuhudlah apa yang ada pada manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Haditsun hasan, hadits hasan. Wa Ibnu Majah, rawahu Ibnu Majahin wa ghairuhu bi asanid hasanah. Hadis hasan riwayat Ibnu Majah dan lain-lainnya dengan sanad yang hasan. Jadi di sini dikatakan ada dua zuhud, ya. Ini penting semua syarahnya. Yang pertama adalah zuhud di dunia. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah, izhad fid dunya. Yang kedua adalah az-zuhdu fima fi aidin nas. Yang kedua zuhud atas apa yang dimiliki orang lain, atas apa yang dimiliki orang lain. Jadi ada dua zuhud. Lughatul hadis 215. Uzhud, izhad, zahada, zahida, yazhadu. Wazannya fa'ila, yaf'alu. Izhad, if'al, fa'ila, yaf'alu, amila, ya'malu. Izhad minaz zuhdi wa huwa lughatan al-i'rad 'ani syai' ihtiqaran lahu. Jadi zuhud itu dalam bahasa artinya berpaling dari sesuatu karena menganggap sesuatu itu hina. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Yusuf, ada yang ingat? Awalnya wa syarahu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Ya. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam ketika ditemukan di mana? Di sumur. Bahasa Inggrisnya apa? Well, ya. Ya. Kemudian dia dijual dengan harga yang murah. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka sebenarnya enggak pengen karena menganggap ini hina, ya. Wa kanu fihi minaz zahidin. Jelas, syai'un zahid, sesuatu yang tidak diinginkan. Itu namanya syai'un zahid. Baik. Ay qalil, artinya sedikit.
Ada orang yang datang ke antum ngasih uang 2.000. Terus antum bilang zahid, ya. Ai qalil, ya. 2.000 zaman sekarang beli apa? Gorengan 1. Kalau mau 2 tambah 500, ya. Ya kan? Antum gak ngalamin. Ya, karena zaman yang berbeda. Dulu kita tahun 90-an di SD itu dikasih uang jajan, ya, 500, ratusan tuh masih lembaran. 300 aja itu sudah besar. Ya, kalau ada anak yang dikasih uang jajan 500.000, dia sultan, ya. Bukan anjas, ya, dia kaya. 1.000 itu tahun 92 besar untuk anak SD. Ya, sekarang 5.000 pun sedikit, ya. Itu syai'un zahid. Wa syar'an akhdhu qadri ad-darurati min al-halal al-mutayaqqani al-hilli, ya. Jadi secara syariat mengambil sekadar darurat dari yang halal yang diyakini kehalalannya. Jadi qadar itu qadri darurah yang pentingnya saja. Itu yang disebut dengan zuhud. Dari halal yang ia diyakini. Jadi qadri darurah. Makanya dalam usul fikih ada yang disebut dengan daruriyat. Ya, ada al-hajiyat. Ada apa lagi? Kamaliyat. Daruriyat itu seperti apa? Daruriyat itu seperti memakai pakaian, makan, minum, ya. Kemudian berteduh, kalaupun nggak punya rumah, ya kontrak. Kalau nggak kontrak, ya ada gubuknya. Itu daruriyat. Al-hajiyat, ya. Hajiyat ini seperti kebutuhan sehari-hari bekerja, ya. Ada yang al-kamaliyat. Nah, ini darurah saja. Sesuatu yang memang darurat yang tidak bisa ditinggalkan. Itu orang yang zuhud. Ya. Fid dunya bistisghari sya'niha wa ihtiqariha. Dengan menganggap kecil keadaan dunia dan menghinakannya. Ini. Jadi banyak sekali ayatnya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi, dan seterusnya. Yuhibbakallah bi fathil ba'il musyaddadati wa asluhu yuhibbuka bil jazmi fi jawabil amri. Jadi asalnya apa? Yuhibbukallah. Falamma urida al-idghama nuqilat kasratul ba'il ula ila al-ha'i wa futihat ats-tsaniyatu takhallusan min as-sakinaini wa takhfifan. Ya. Ketika ingin diidghamkan, dimasukkan, ya, satu huruf dengan yang lainnya, maka kasrah pada ba yang pertama dipindahkan ke ha. Yuhib, dimasukkan yuhib, kemudian difathahkan yang kedua yuhibbakallah. Agar kenapa? Agar menghindari fadhali dua yang sukun wa takhfifan, dan meringankan. Wa mahabbatullahi lil 'abdi ridhahu anhu wa ihsanuhu ilaihi. Cinta Allah kepada hamba yaitu ridhonya kepadanya dan memberikan kebaikan padanya. Nah, arti zuhud ini penting, ya. Ini diriwayatkan dari Abu Idris Al-Khulani radhiyallahu anhu bahwasanya ia mengatakan, laisa az-zahadatu fid dunya bi tahrilil harami aw la idha'atil mal. Ya.
Jadi zuhud dalam dunia itu bukan mengharamkan yang halal, bukan. Makan halal. Antum bilang saya nggak mau makan sampai saya membaca, sampai saya hatam 15 juz per hari. Itu bukan zuhud. Atau membuang-buang uang. Nah ini, innamaz zahadatu fid dunya an takuna bima fi yadillahi awthaqa minka bima fi yadaika. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya zuhud di dunia itu yaitu engkau dengan apa yang Allah miliki di tangannya itu lebih engkau percayai, lebih engkau bergantung kepadanya daripada apa yang ada di tanganmu. Ribet ya terjemahnya. Ya jadi gini, jadi zuhud di dunia itu engkau lebih yakin dengan apa yang di sisi Allah daripada yang engkau pegang sekarang. Berat ya? Berat. Antum punya uang 10 juta. Kira-kira dalam posisi antum punya uang 10 juta, antum lebih yakin dengan Allah atau dengan uang itu? Diperjelas ya. Sekarang kita punya uang 10 juta dan besoknya 10 juta itu ingin buat apa? Buat bayar. Itu nggak bayar ya sini, gratis. Atau 10 juta untuk membangun sesuatu misalnya, atau keperluan misalnya. Nah, ketika uang itu nggak ada di tangan antum, lupa naruhnya, kira-kira hati antum gimana? Tenang atau gelisah? Gelisah kan? Berarti belum zuhud. Kalau orang zuhud, ada Allah. Itu orang zuhud. 10 juta, jangankan 10 juta, 200.000 aja dicari-cari. Kalau nggak ada, ya, aduh, nggak ada 200.000, saya nggak bisa jajan. Gimana ya? Jadi meyakini apa yang di sisi Allah itu lebih besar daripada yang antum pegang, itu orang zuhud. Satu. Dua, orang yang punya jabatan, ya, dia salon 4 kalau ada salon 5 gitu, terus dia punya punya apa? Punya jabatan. Kira-kira kalau jabatan dia dicopot, dia masih yakin pada Allah atau dia down, stres? Berarti dia nggak suka. Ya. Atau dia menganggap bahwa jabatannya ini bisa, pokoknya selama saya punya jabatan, saya akan hidup enak, ya, makan daging terus setiap hari, daging beneran ya, bukan daging tempe. Iya kan? Baju mahal-mahal semua, pulsa internet nggak pernah kosong gitu kan, gadget mahal-mahal semua gitu. Nah, merasa bahwa dengan jabatannya itu ia akan berkecukupan,
tidak merasa bahwa Allah lah yang mencukupi dia, nah itu berarti dia tidak zuhud. Ini berat. Oke, wa idza asabta musibatan kunta ashadda raja'an li ajriha wa dhikhriha min iyyaha law baqiyat laka. Ya. Apabila engkau tertimpa satu musibah, engkau sangat mengharap pahalanya, ya, dan karunia-Nya daripada kalau musibah itu, ya, tetap bersama. Sekarang kalau antum dapat musibah, yang antum ingat cepat musibahnya hilang atau pahalanya? Gimana kan? Antum kena musibah, uang hilang. Yang antum ingat uangnya hilang itu atau pahalanya? Uangnya kan? Berarti belum zuhud itu. Mana uangnya, padahal udah hilang 2 tahun yang lalu, 50.000 lagi. Masih keingetan. Kalau lagi murojaah 50.000 ingat ya. Nah ini belum zuhud. Jadi kalau orang zuhud, ya, ketika dia dapat musibah, yang diingat itu pahalanya. Alhamdulillah saya diuji, pahala saya makin banyak. Itu orang yang zuhud. Subhanallah. Ya, jadi mungkin nanti dalam soal ma ma'na zuhdi 'inda Abu Idris Al-Khawlani, antum sebutkan. Ini sama ya sebenarnya, ini nggak mesti antum hafalkan semua di sini, banyak sekali di sini. Tapi tadi yang sudah Ustaz sebutkan itu harus diingat-ingat. Nah, ini ya, bagus sekali ini. Tafsir Az-Zuhud. Wa min al-ibarat allati waradat fi tafsir az-zuhdi, nah ini qaulul Hasan al-Basri, az-zahidu alladhi idza ra'a ahadan qala huwa afdalu minni. Ya. Jadi orang zuhud itu adalah orang kalau melihat orang lain dia bilang dia lebih baik daripada saya. Bisa nggak? Dia lebih parah daripada saya. Berarti dia nggak zuhud, ya. Nah ini juga ini wa qaul Wahb bin Al-Ward rahimahullahu taala, ini juga menjelaskan ya. Az-zuhdu fid dunya alla ta'sa ala ma fata minha wa la tafrah bima ataka Allah minha. Nah, ini berat ini. Jadi zuhud dalam dunia itu engkau tidak putus asa, engkau tidak bersedih ya atas apa yang hilang, dan engkau tidak bersenang, bergembira dia atas apa yang engkau dapatkan. Wajar kan, antum kehilangan sesuatu sedih kan? Contohnya tadi. Terus tiba-tiba antum dapat rezeki nomplok, ya. Kayak yang kabar di Jawa Timur ya. Iya, karena tanahnya dibeli sama Pertamina dapat 13 M. Mungkin jangan-jangan tanah antum juga ada yang di sana ya. 13 M langsung kaya mendadak, seneng gak? Yang tadinya petani dibeli tanahnya dengan harga yang sangat mahal, jadi 13 M. Senangnya luar biasa. Nah, orang yang zuhud itu dia bahasa kitanya biasa aja. Dapat musibah, tenang, ya. Dapat uang biasa aja. Dia bersyukur tapi senang gitu kan? Tidak seperti itu.
Oke, Sufyan bin Uyainah skip, Rabi'ah skip. Nah ini kok perkataan Sufyan ats-Tsauri ini berat ini ya. Wa qaulu Sufyan ats-Tsauri, perhatikan. Az-zuhdu fid dunya qasrul amal. Ya. Zuhud dalam dunia itu artinya pendek ya, bukan cita-cita ya. Angan-angannya. Ya, harapan-harapannya. Berat enggak? Ya, kalau ikhwah ditanya, mau dapat calon istri gimana? Cantik, hafizah, ya, sesuai spek lah. Kaya, ya, kalau bisa yang matanya hijau, ya, itu alien berarti. Orang zuhud tidak demikian. Yang akhwat, mau dapat calon suami seperti apa? Ganteng, ya, badan 8 pack, 6 pack ya. Kemudian juga hafid, kaya, pokoknya. Nah, zuhud itu kata Sufyan qasrul amal. Berat kan? Jadi apa ya? Angan-angan ya. Cita-citanya itu keduniaan ya. Kalau ilmu beda ya, jangan sama. Tapi keduniaan dia. Kamu mau dapat calon pasangan seperti apa? Ya udahlah, yang penting dia soleh. Zuhud. Ya. Kalau nggak cantik nggak ganteng gimana? Nggak apa-apa. Datang, nggak mau saya. Ya, ingat ini perkataan Sufyan ats-Tsauri. Ini laisa di aklil ghalib. Ini saya kena ini. Tidak memakan yang berat-berat. Jadi kalau makannya daging 5 porsi, makannya pokoknya yang berat-berat itu belum cukup. Menurut Sufyan ats-Tsauri. Wala bilabsi al-abad, dan juga tidak memakai mantel, ya. Jadi kalau zuhud dalam pandangan Sufyan ats-Tsauri, makannya ya biasa-biasa aja, jangan terlalu enak. Yo, makannya hari ini apa? Daging, besok daging lagi. Wah, pokoknya macam-macam lah setiap harinya. Ini belum termasuk zuhud. Berat kan? Ya. Ustaz, sebab ibu saya juga masak. Ya, berat. Ya, kalau misalnya makanannya enteng-enteng nggak masalah. Tapi kalau makanannya berat, mahal-mahal, ini belum zuhud. Baik. Di sini tidak dijelaskan ya, zuhud fi ma'idin nas. Jadi itu antum ingat-ingat ya. Jadi kata Rasulullah SAW, izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Nah, ini dimaksud dengan zuhud dalam apa yang dimiliki manusia. Ya, jelaskan di sini sayangnya. Yaitu kita tidak menjadi orang yang mengharapkan kebaikan orang lain. Nah, ini termasuk zuhud. Atau kita mengharapkan meminta-minta ya. Kemudian juga memaksa untuk diberikan sesuatu, itu namanya zuhud fima indan nas. Ya. Antum punya teman antum pakai smartwatch, tuh kan? Antum bilang antum ada apa namanya? Watch yang biasa nggak? Kasihlah buat saya, itu belum zuhud ya. Jadi orang zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia orang lain, nggak minta-minta, nggak pengenan. Ya, kadang kan kita orangnya pengenan, betul? Yang satu punya jilbab 100.000, saya beli yang 150.000 ya. Tapi yang dapat 5 ya. Misalnya, nah ini juga
tidak termasuk zuhud. Di sini banyak ya penjelasan tapi tidak masuk pada inti. Jadi itu ada zuhud dua bagian. Jadi mungkin ada dalam soal jelaskan makna zuhud di dunia atau terhadap dunia dan zuhud terhadap apa yang dimiliki orang lain. Antum jelaskan seperti yang tadi ya. Keras jam segini. Baik. Kita skip ini, nggak ada yang masuk dalam itu saja ya. Jadi antum ingat-ingat ya. Misalnya tadi keluar dalam soal sebutkan makna zuhud menurut Sufyan Ats-Tsauri ya. Dan apakah Anda telah mengamalkan zuhud menurutnya? Jawab jujur ya. Belum Ustaz ya, karena saya masih begini. Kemudian hadis yang ke-32, nafyud darari fil Islam, menghilangkan darar dalam Islam. An Nabi Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la darar wa la dirar, tidak boleh darar dan tidak boleh dirar ya. Darar artinya membahayakan orang lain. Dirar artinya membahayakan diri sendiri. Nanti ini disebutkan ya. Nah, di sini lughatul hadis untuk melihat والمشهور أن بينهما فرقا وقيل في معنى كل منها أقوال ولعل أرجحها أن الضرر أن يلحق أذى بما لم يؤذه والضرار أن يلحق أذى بمن قد آذاه على وجه غير مشروع. Ya, ini juga salah satu tafsiran ya, bahwa darar itu membahayakan, melakukan hal yang membahayakan kepada orang lain yang belum pernah diganggunya. Sedangkan dirar itu kepada orang yang pernah dilukainya. Itu bedanya darar dengan dirar. Jadi ada dua makna. Ingat-ingat ya. Yang pertama, darar itu artinya ya melukai, membahayakan orang lain. Yang kemudian dirar artinya melukai atau membahayakan diri sendiri. Yang kedua, darar itu melukai, membahayakan orang yang belum pernah dilukai, sedangkan dirar membahayakan atau melukai orang yang pernah dilukai. Haditsun hasan, hadits hasan rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan. Hadits Ibnu Majah, hadits hasan, hadits riwayat Ibnu Majah, Daruqutni, dan selain keduanya musnadan dengan musnad ya. Nanti antum di tahun kedua menghafal Al-Baiquniyah ya, insyaallah. Hadis musnad ya. Wal musnadul muttasilul isnad min rawi hatta al-Mustafa wa lam yabin. Wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil ya. Angkatan 10 sudah di luar kepala semua ya. Sekarang lagi menghafal namanya Nukhbatul Fikar ya, nazamnya. Jadi musnadan secara musnad yaitu tersambung sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rawahu Malikun fil Muwatta'i mursalan, dan Imam Malik meriwayatkannya dalam Muwatta secara mursal. Ya, an Amr bin Yahya Nabi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursal wal mursalu ya, wal mursalu sahabiyyu minhu saqat ya, wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Jadi mursal itu adalah yang perawi sebelum sahabatnya itu tidak disebutkan. Bisa sahabat yang tidak disebutkan atau seorang sebelum sahabat.
Ya, di sini sahabat tidak disebutkan, dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Yahya tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk hadis mursal. Fa asqata Aba Sa'id, ya. Jadi harusnya ada Abu Sa'id. Walahu turuqun yuqawwi ba'daha ba'dan, dan hadis ini memiliki beberapa jalur periwayatan yang saling menguatkan satu dengan lainnya. La darara wala dirar. Ini satu kaidah ya. Banyak banget di sini. Ya, contohnya yang kontekstual sekarang adalah darar berarti kita misalnya memakai masker. Ya, dalam pandemi. Ya, mencuci tangan. Dirar yang mencuci tangan juga, menjaga kebersihan, ya. Jadi tidak menyebarkan virus kepada orang lain, tidak membawa virus kepada diri sendiri. La darara wala dirar. Ya. Ada yang merokok, nggak ada yang merokok ya, insyaallah di sini merokok ini darar. Kenapa? Karena akan menyebabkan orang lain batuk. Ya, bahkan perokok pasif ini lebih bahaya ya daripada orang yang merokoknya aktif. Dirar, dia akan membahayakan diri sendiri karena orang yang merokok akan apa? Akan terkena paru-parunya. Ya. Di sini banyak contohnya ya, tapi kita tidak usah bahas. Nah, halaman 236. Ini bagus nih ya. La darar wa la dirar. Wa min furu'il fiqhiyah, ya karena tadi usulnya demikian, sekarang cabangnya bagaimana? Annahu law atlafa mala ghairihi la yajuzu an yuqabila biitlafi mali. Jelas? Jadi kaidah la darar wa la dirar itu misalnya kalau dia menghilangkan, merusak barang orang lain, ya, maka ia tidak boleh ya merusak barangnya. Jelas? Jadi kalau dia misalnya menghilangkan barang orang lain, ya dia tidak boleh menghilangkan barangnya, merusak barangnya. Jadi tidak boleh menghilangkan, merusak barang orang lain, sama juga dia tidak boleh merusak barangnya sendiri, ya, hartanya. Demikian. Lianna dzalika tawsi'un lid-darar, karena yang demikian itu memperluas kemadaratan bi ghairi faidah wa huwa dirar. Itu adalah dirar. Wa yadmanul mutlif qimata ma atlaf daf'an lid-darar an sahibil mal. Ya, jadi orang yang menghancurkan, menghilangkan harta orang lain, dia wajib membayar apa yang ia telah rusak, ya, daf'an lid-darar, untuk menghilangkan satu kebahayaan, ya, satu hal yang tidak baik dari orang yang memiliki harta. Jelas? Ya, jadi kalau misalnya antum misalnya merusak barang orang lain, misalnya sengaja atau tidak sengaja, maka antum harus apa? Harus menggantinya. Jangan justru antum merusak barangnya lagi, atau antum merusak barang antum untuk apa? Untuk mendapatkan uang mengganti daripada harta orang yang antum hilangkan atau yang antum ambil. Itu ya kira-kira ya. Nah ini, ad-dararu yudfa'u biqadri al-imkan. Ini bagus sekali ya. Satu yang darar, yudfa'u, ya, ditahan
dihilangkan dengan sekuat mungkin. Ay yajibu daf'ud darari qabla wuqu'ihi. Artinya wajib menghilangkan kemudaratan sebelum terjadi. Wal hailulati menghalangi duna hudutsihi ma'amkan, ya, menghalangi supaya tidak terjadi. Li'anna daf'a ashalu minar raf'i, karena menahan, ya, itu lebih mudah daripada mengangkat. Jelas? Wal wiqayatu khairum minal ilaj, dan menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Betul? Kalau orang sudah kena COVID, sudah masuk ICU, ya, kata dokter itu kemungkinannya 20% dia selamat. Iya. Pakai ventilator. 20% bahkan kurang dari 20% bisa selamat. Jadi lebih baik menjaga. Ini contohnya, ya. Wa min furu'iha al-fiqhiyah jawazu habsil masyhurin bid-da'arah wal fasad. Bolehnya menangkap orang-orang yang viral dengan, ya, perzinahan, prostitusi, sehingga mereka tobat. Jadi boleh menangkap orang-orang yang terkenal dengan prostitusi walaupun mereka tidak pernah melakukan jurmun qada'i, walaupun mereka tidak pernah misalnya menipu orang, ya. Tapi karena mereka sering melakukan kegiatan-kegiatan demikian, maka ditangkap. Kenapa? Karena daf'an li dararihim al-mutawaqqa' 'anil mujtama', ya, untuk menghindari, ya, untuk menahan satu mudarat yang bisa terjadi di masyarakat. Jelas, ya? Ya, ini kalau di Aceh seperti itu, ya, ada orang dihukum, ya, ada orang yang terkenal dia nggak pakai hijab, tangkap aja, ya. Tangkap, ya. Apalagi dia sering TikTokan atau misalnya Instagram, ini itu dalam Islam ada, ditangkap. Untuk apa? Agar dia tidak menyebarkan da'arah, ya, perilaku asusila. Kira-kira demikian, ya, da'arah di sini maknanya. Kemudian ad-dararu yuzal, ya, kemudaratan itu harus dihilangkan. Banyak sekali. Ad-dararu la yuzalu bimithlihi, ya, kemudaratan tidak dihilangkan dengan yang semisalnya. Ad-dararul asyad yuzalu bid-dararil akhaf. Kemudaratan yang lebih besar dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih kecil. Nah, ingat, ya, yang Ustaz jelaskan ini, perhatikan. Contohnya, yajuzu lil hakimil muslimil adil an ya'khudha min amwalil aghniya akthar min fardiz zakah. Nah, ini contohnya. Boleh seorang hakim muslim, pemimpin muslim yang adil, mengambil harta orang kaya lebih dari zakatnya saja. Kenapa? Idza kanat amwaluz zakah la tasuddu hajatal fuqara. Nah, di kita aja orang kaya aja mungkin banyak yang enggak bayar zakat. Nah, ini boleh. Kenapa? Apabila harta zakat tidak mencukupi kebutuhan orang-orang fakir. Wallahu a'lam. Baik, jadi yang diterangkan itu yang antum tekankan. Jadi masalah darar dan dirar ini juga penting, merupakan satu kaidah dalam Islam agar kita benar-benar, ya, menghindari hal-hal yang memudaratkan orang lain ataupun diri kita sendiri. Baik, kita baca bersama hadis ke 31, ya. Bismillah. An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fima 'inda an-nas
يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. Wallahu a'lam. Ya, ini mungkin penjelasan hadis yang paling panjang. Biasanya hadisun hasanun shahih ini sampai yuqawi ba'daha ba'dan. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah kita lanjut istiqomah dalam mempelajari hadis. Insyaallah ini kita akan